Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi as-samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa al-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli, walakin huwa ma waqara fil qalbi wa sadaqahu al-amal." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Karim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah, tahiyah ahlul jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, ikhwan, akhwat, sahabat, sahibah, saudara-saudari, para pemirsa yang budiman, yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas anugerah yang begitu luar biasa, yang tidak pernah berhenti sedetik pun, sesaat pun, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa sibuk. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fisyan. Telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesiapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Setiap waktu Allah Subhanahu wa taala dia berada dalam kesibukan mengurus makhluknya, dari menciptanya, memberi anugerahnya, dan kemudian memberikan limpahan-limpahan karunia kepada sesiapa saja yang dikehendaki. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan juga kepada kita curahan, keberkahan, hikmah, ilmu, hidayah, sehingga dalam perkongsian kita yang pada kesempatan ini kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-26 yang diambil dari syarah kitab Al-Hikam, buah karya agung Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Dan pada kesempatan hikmah ini diberikan tema menunda amal, tanda kebodohan. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam kalam hikmatnya oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Ihalatukal a'mala ala wujudil faragh min ru'unatil nafs. Yang artinya menunda amal kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik adalah tanda kebodohan. Dalam hikmah yang lalu memaparkan kebodohan yang timbul karena kejahilan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Sedangkan pada hikmat yang ke-26 ini memaparkan kebodohan yang timbul disebabkan oleh kelalaian. Orang yang mabuk dibuai oleh ombak kelalaian tidak dapat melihat bahwa setiap detik pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersiap sedia berhadapan kepada hamba-hambanya. Setiap saat adalah kesempatan dan tidak ada kesempatan yang lebih baik dibandingkan dengan kesempatan di mana dia memperlihatkan dirinya kepada kita. Kesempatan yang baik ialah kesempatan di mana kita sedang berada di dalamnya. Sebagaimana di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian. Di dalam penciptaan alam semesta ini ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan juga bergilirnya malam dan siang merupakan tanda-tanda yang menggambarkan keagungan, kekuasaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang berfikir. Ulil albab. Siapakah mereka itu? Yaitu yang mereka berzikir mengingati Allah SWT ketika berdiri, duduk dan berbaring. Sehingga dengan demikian tidak ada satu kesempatan pun kecuali senantiasa mengingati Allah.
Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersiap sedia bagi mereka yang mengingatinya. Sebagaimana di dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala membenarkan sadaqta abdi, benar hambaku, la ilaha illa anna, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali aku. Demikian di dalam hadits qudsi Allah SWT berfirman, memberi gambaran bahwa sesiapa saja yang mengingat Allah dengan kalimat la ilaha illallah, Allah langsung menyambutnya. Allah senantiasa bersiap sedia. Oleh karena itu kelalaian adalah buah daripada panjangnya angan-angan. Sedangkan panjang angan-angan datangnya dari pohon lemah ingatan mendekati mati. Jadi obat yang paling mujarab untuk mengobati penyakit kelalaian ialah dengan memperbanyak mengingati kematian. Apabila ingatan kepada mati sudah kuat, maka seseorang itu tidak akan mengabaikan kesempatan yang ada baginya untuk melakukan amal-amal yang saleh. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Yang artinya, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk sehari setelah kematiannya. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan lain, baginda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seseorang, sebagaimana yang juga telah saya sebutkan riwayat ini di dalam hikmah yang sebelumnya, hikmah yang ke-26, orang mukmin yang bagaimanakah yang cerdas? Baginda ditanya oleh seorang sahabat, maka kemudian baginda menjawab, fa ayyul mu'minun al-aqyas? Qala sallallahu alaihi wasallam aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum ba'dahu isti'dada ulaikal aqyas. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam hadis nomor 4249, yang artinya Rasulullah SAW ketika ditanya orang mukmin yang bagaimanakah yang paling cerdas wahai Rasulullah, baginda menjawabnya, orang yang paling banyak mengingati kematian dan yang paling baik persiapannya setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, para pemirsa yang budiman. Hikmah yang ke-26 ini secara umum dapat ditafsirkan sebagai menganjurkan agar segala amal perbuatan kita dilakukan dengan segera tanpa menunda-nundanya. Jika diperhatikan kalam-kalam hikmat yang lalu, dapat difahami bahwa hikmah yang dipaparkan berperan membimbing seseorang pada jalan kejiwaan. Amal yang ditekankan adalah amal yang berhubungan dengan pembentukan rohani. Hikmah 27 nanti akan membicarakan tentang agama, tentang makom, yaitu suasana kejiwaan di dalam agama. Jadi jika ditafsirkan secara khusus, hikmah yang ke-26 ini adalah menganjurkan agar bersegera melakukan amal-amal yang perlu untuk mempersiapkan hati agar dapat menerima kedatangan hal-hal dan selanjutnya mencapai makom-makom. Amal yang bersangkutan ialah latihan kejiwaan menurut thariqah tasawuf. Latihan yang demikian harus disegerakan begitu mendapat kesempatan, tanpa menanti kedatangan kesempatan yang lain yang diharapkan lebih baik atau lebih sesuai. Ketika menjalani latihan kejiwaan secara thariqah tasawuf, kehidupan hanya dipenuhi dengan amal ibadah seperti salat, puasa, zikir, dan lain-lain. Semua amal perbuatan tersebut dilakukan bukan bertujuan untuk mengejar surga, tetapi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Amal perbuatan seperti inilah yang membuka pintu hati untuk berpeluang mengalami hal-hal yang dapat membawa hasil yang diharapkan, yaitu ma'rifatullah. Siapa yang benar-benar ingin mencari ridha Allah SWT dan berhasrat untuk mendekatinya serta mengenalinya, hendaklah jangan menunda-nunda amal lagi. Jangan dicari kesempatan yang lebih baik. Jangan menjadikan masalah keduniawian sebagai alasan untuk menunda tindakan bersegera mencari keridhaan Allah SWT. Bulatkan tekad, kuatkan azam, masuklah ke dalam golongan ahli Allah Subhanahu wa taala yang beramal dan bekerja semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Benamkan diri sepenuhnya ke dalam suasana Allah semata-mata dan tinggalkan apa saja yang selain daripada Allah SWT sesegera mungkin. Anggap latihan yang demikian seperti keadaan ketika menunaikan fardu haji di tanah suci.
Selama di tanah suci, segala-galanya yang ada di tanah air ditinggalkan. Di hadapan Baitullah seorang hamba menghadap dengan sepenuh jiwa dan raganya kepada Tuhannya. Dia tidak mengkhawatirkan keluarga, harta, maupun pekerjaan yang ditinggalkan karena semuanya telah diserahkan kepada Allah SWT dalam penjagaannya. Allah SWT adalah pemegang amanah yang paling baik. Dia menjaga dengan sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya. Syarat penyerahan itu adalah keyakinan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, para pemirsa yang budiman, perlu juga dinyatakan bahwa latihan kejiwaan secara tariqat tasawuf bukan satu-satunya jalan kepada Allah. Tujuan utama latihan secara tasawuf adalah untuk mendapatkan ikhlas dan penyerahan yang menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan penyerahan dapat juga diperolehi walaupun tidak menjalani tariqat tasawuf, tetapi tanpa latihan khusus, pembentukan hati pada suasana yang demikian adalah sulit untuk dilakukan, karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, tidak ada sesiapapun yang mampu menghalangi. Jalan yang tidak ada latihan khusus adalah jalan kehidupan sehari-hari. Pada jalan ini orang yang beriman perlu bekerja keras untuk menjalankan peraturan Islam dan mempertahankan keimanan. Pancaroba di dalam kehidupan sehari-harinya sangat banyak, dan orang-orang yang beriman perlu berjalan di celah-celah, menjaga diri agar tidak dikalahkan oleh penggoda. Kewaspadaan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sifat-sifat takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalan manapun yang dilalui, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ikhwan akhwat, sahabat sahabat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, tujuannya adalah memperoleh ikhlas, berserah diri dan bertakwa kepada Allah SWT semata. Sehingga dengan demikian, sebagaimana yang kita lantunkan senantiasa sekurang-kurangnya 17 kali di dalam salat wajib kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, penyembelihanku, dan seluruh kehidupan setelah kemudian matiku adalah lillahi rabbil alamin. Hanya semata-mata untuk Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada sekutu. Yang demikian ini yang sebagaimana diperintahkan oleh Allah Taala kepadaku. Dan aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, Bapak Ibu hadirin sekalian, ikhwah akhwat, sahabat sahabat, saudara-saudari, para pemirsa yang budiman yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Taala. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama senantiasa mendapatkan kucuran nikmat dan rahmat Allah. Kita senantiasa memohon agar kita diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan, sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala ar-rusyd. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepada Engkau agar diberikan kesabatan dalam segala urusan hamba, dan kemudian agar Engkau berikan kepada kami kekuatan yang kuat, yang kukuh, 'ala ar-rusydi, untuk senantiasa meniti jalan kebenaran-Mu. Mudah-mudahan demikian, dan kemudian kita dikumpulkan bukan hanya di majelis yang mulia ini, tapi juga di majelis Allah SWT nanti di dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka al-firdausa 'ala al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.